Berikut ini adalah video yang akan menjelaskan tentang bagian akhir dari seri video kita, yaitu bagian front end. Untuk bagian front end, kita akan menggunakan aplikasi mobile yang dibangun dengan framework React Native. Berikut adalah aplikasi mobile yang akan kita bangun pada video ini. Yang pertama, aplikasi ini akan memiliki daftar dari post. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat tabel post dan sudah kita isikan datanya. Nah, ini kita mengambil data dari database tersebut atau dari tabel post tersebut. Nah, kemudian di sini ada tombol tambah. Kalau ketika diklik tombol tambah, nanti akan ditampilkan form untuk tambah. Jadi kita bisa isikan data di sini. Misalnya diisikan halo selamat pagi. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, di sini masih ada kekurangannya. Data yang kita masukkan tidak langsung terrefresh, tapi kita harus tekan tombol refresh dulu. Baru datanya baru terlihat. Di tampilan daftar data ini juga masih ada kekurangan, yaitu masih ada keluar pesan seperti yang bisa dilihat pada bagian bawah ini. Nah, selanjutnya data yang ada di sini di dalam daftar kita bisa pilih salah satunya. Sebagai contoh, kita pilih data yang paling baru tadi, yang paling bawah. Kalau diklik kita bisa melihat detail dari data tersebut. Nah, di sini ada ada beberapa aksi. Pertama, aksi edit, hapus, dan kembali. Nah, kalau misalnya kita hapus, contohnya kita klik tombol hapus. Setelah dihapus, maka kita akan dikembalikan ke daftar dari posting ini gitu ya, dari tabel post ini. Nah, di sini juga masih ada kekurangan, yaitu datanya tidak langsung terrefresh. Jadi kita di sini tekan tombol refresh, baru datanya baru bisa terlihat data yang paling baru gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita pilih salah satu, kita bisa melakukan pengeditan data, misalnya dengan cara mengklik tombol edit. Nah, di sini kita bisa masukkan kalimat yang ingin kita jadikan sebagai nilai yang baru. Di sini juga masih ada kekurangan. Seharusnya biasanya pada saat kita mengedit, data yang lama itu terlihat pada kolom inputan ini gitu ya. Nah, jadi ini masih ada kekurangannya. Nah, misalnya ini diisikan data baru, kemudian kita update. Nah, pada saat mengupdate juga datanya masih belum terupdate secara otomatis. Kita harus menekan tombol refresh. Nah, baru datanya bisa terlihat gitu ya. Nah, jadi yang akan kita buat adalah aplikasi seperti ini. Memang masih banyak kekurangannya, tapi kekurangan itu yang akan menjadi tugas kalian untuk memperbaiki. Selanjutnya nanti akan diberikan cara-cara untuk membuat masing-masing halaman atau masing-masing screen dari aplikasi mobile React Native ini. Pada video ini tidak akan dijelaskan bagaimana cara menginstal lingkungan untuk memprogram aplikasi mobile dengan React Native. Kemudian juga tidak akan dijelaskan tentang dasar-dasar dari React Native. Bagi yang ingin mempelajari, bagi yang ingin mengikuti video ini, maka sebelumnya
kalian harus mengikuti atau membaca panduan tentang pemrograman React Native. Nah, untuk mendapatkan dokumennya, untuk belajar sendiri, maka kalian bisa mengunjungi GitHub ini, yaitu alamatnya di https kemudian github.com/Reja Faisal. Di sini bisa dilihat nanti pada repository itu ada repository yaitu Hand-on Lab Mobile Programming React Native. Nah, pada repository ini bisa dilihat dokumen-dokumen atau dokumen Hand-on Lab-nya tersedia pada folder whole. Nah, di sini ada banyak dokumen yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah instalasi dan setup, kemudian dasar-dasar React Native, kemudian juga ada dasar-dasar JavaScript ES6, kemudian kemudian dilanjutkan dengan multiple screen. Ini adalah bagaimana cara membuat aplikasi mobile React Native dengan multiple screen. Kemudian ada cara-cara pembuatan back-end dengan menggunakan Express.js dan juga menyiapkan database yang akan kita gunakan pada aplikasi ini. Jadi sekali lagi kalian harus mempelajari Hand-on Lab ini paling tidak dari nomor 01 sampai 07. Selanjutnya untuk Hand-on Lab 08 itu adalah akan membahas apa yang akan kita berikan di video ini. Setelah mempelajari Hand-on Lab tadi, maka kalian akan tentunya sudah mempelajari tentang multiple screen yang ada di React Native. Nah, dari aplikasi yang kita lihat di sini itu sudah memanfaatkan multiple screen. Jadi, screen yang pertama adalah yang kita lihat di layar ini. Nah, di sini screen yang pertama menampilkan daftar dari tabel yang ada, menampilkan data yang ada di tabel post. Jadi di sini screen-nya nanti kita beri nama dengan post list gitu ya. Kemudian screen yang kedua adalah saat kita melakukan tambah data. Nah, ini adalah screen yang kedua. Kemudian screen yang ketiga adalah saat kita menampilkan detail dari data. Nah, ini adalah screen yang ketiga. Dan yang terakhir, screen keempat adalah ketika data diedit. Jadi ketika tombol diedit, ini menampilkan screen keempat. Nah, di video ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana membuat screen yang pertama, yaitu screen untuk menampilkan data. Sebelum kita memulai menulis program, saya ingin memberikan sedikit informasi atau cara untuk mengakses web server lokal dari Android emulator. Hal ini penting karena nanti saat kita mengakses backend itu adalah mengakses web server yang ada di lokal gitu ya. Jadi ada perbedaan antara mengakses web server dari Android emulator atau pada saat kita mengakses web server lokal dari web browser yang ada di PC kita. Nah, sebagai contoh kita di Android emulator kita bisa mengakses web server ya. Contohnya misalnya kita ingin browsing. Nah, di sini kan dibuka web browser. Nah,
karena emulatornya terkoneksi dengan internet, maka kita bisa mengakses web server yang ada di internet. Contohnya web servernya adalah di google.com. Nah, kalau kita mengaksesnya dari web browser, maka kita di web browser yang ada di PC cukup mengetikkan sama google.com juga. Maka kita akan mengakses web server yang sama. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengakses web server lokal gitu ya? Kalau dari web browser yang ada di PC, untuk mengakses web server lokal kita bisa mengetikkan localhost ya. Jadi di sini kita ketikkan localhost, maka kita bisa mengakses web server yang ada di lokal. Nah, atau juga kadang kita juga bisa mengetikkan 127.0.0.1. Nah, salah kepanjangan. 127.0.0.1. Nah, di sini sama. Jadi ini IP address-nya itu sama dengan localhost gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengaksesnya dari Android emulator gitu ya. Nah, kalau kita mengaksesnya dari Android emulator, ada perbedaan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuliskan localhost atau menuliskan IP 127.0.0.1. Tapi kita mengetikkannya 10.0.2.2. Nah, maka bisa kita lihat di sini kalau misalnya tadi di PC biasanya kita menggunakan localhost atau 127.0.1, maka di Android kita untuk mengakses web server lokal menggunakan alamat IP address 10.0.2.2 gitu ya. Jadi di sini contohnya kita akan mengakses misalnya PHP MyAdmin. Nah, di sini artinya kita mengetikkannya localhost/php MyAdmin. Nah, maka kita dapat tampilan yang sama gitu ya. Kemudian kita juga sudah membuat backend ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat backend di sini. Backendnya itu backendnya itu pada video sebelumnya kita membuatnya dengan Express.js ya, kita simpan di folder backend. Kemudian cara menjalankannya dengan node social_media_api.js. Nah, di sini disebutkan untuk mengaksesnya dengan cara mengetikkan localhost.2 portnya 3000. Nah, kalau di web browser maka kita bisa ketikkan di sini localhost kemudian .2 portnya 3000. Kemudian ingat kemarin kita endpointnya adalah post ya. Nah, maka kita bisa mengambil data dari database gitu ya dengan mengakses endpoint dari backend gitu ya, yang dengan menggunakan HTTP metodenya yaitu GET. Nah, bagaimana kalau di sini? Jadi kalau di sini kita caranya adalah dengan mengganti localhost dengan alamat 10.0.2.2. Kemudian kita ketikkan portnya /post.
Nah, kita jalankan, nah maka sama kita mendapatkan data yang sama gitu ya. Nah, hal ini diberikan karena nanti pada saat kita mengakses backend, itu harus diketahui bagaimana cara kita mengakses uh, log web servernya gitu ya. Karena di sini kita masih belajar menggunakan web server lokal, maka harap diingat cara mengakses web server lokal itu dengan alamat 10.0.2.2 kalau menggunakan Android emulator. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pemrograman. Yaitu yang pertama adalah kita akan membuat komponen utama, kemudian bagaimana kita membuat komponen utama tersebut menjadi halaman utamanya atau entry point pada aplikasi React Native. Kemudian kita akan tambahkan komponen untuk menampilkan daftar data post, yang mana antarmukanya bisa dilihat pada emulator di samping ini. Nah, untuk membuat kode program kita masih menggunakan Visual Studio Code. Untuk projectnya kalian bisa membuat project baru. Misalnya nama projectnya adalah front end. Kemudian jangan lupa di projectnya ditambahkan komponen-komponen atau modul-modul untuk mensupport multiple screen gitu ya. Untuk cara instalasi modul tersebut sudah diberikan pada hand-on lab yang ada di GitHub tadi. Nah, kemudian bagi yang kalian sudah memiliki project, kalian bisa menggunakan project yang sudah ada. Nah, yang saya contohkan di sini, saya membuat project baru namanya front end. Nah, ya apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menambah file baru. Jadi file utamanya ya. Nama file utamanya sesuai yang ada di hand-on lab yang ke-8 itu adalah, jadi kita tambahkan di sini nama filenya adalah social media apps.js. Nah, seperti biasa di sini kita tambahkan kode pertama, kode untuk meload modul-modul dari React gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga modul untuk multiple screen dan navigation. Selanjutnya kita tambahkan object stack. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi fungsi atau nama komponennya. Di sini nama komponennya adalah app home. Kemudian kita tambahkan satu fungsi atau metode namanya return. Nah, di dalam return kita tambahkan navigation container. Nah, ini adalah komponen yang merupakan bagian dari untuk membuat multiple screen ya. Selanjutnya kita tambahkan komponen stack navigator. Nah, di dalamnya nanti kita tambahkan stack screen. Nah,
komponen atau screen yang akan kita buat pertama kali itu adalah untuk menampilkan daftar dari data yang ada di tabel pos. Nah, nama komponennya yang akan kita buat nanti adalah post list gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan lagi satu file, namanya adalah postlist.js. Nah, di postlist.js kita tambahkan kode berikut. Yang pertama adalah sama seperti sebelumnya, yaitu kode untuk menampilkan, untuk meload, untuk memuat modul-modul dari framework React Native. Kemudian juga kita tambahkan beberapa komponen lain. Di sini juga ada hook ya, use effect dan use state. Kemudian ada komponen seperti text, view, image dan button gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat komponennya. Nah, di sini nama komponennya adalah post list. Nah, di dalam post list nanti kita bisa tambahkan antarmukanya. Nah, antarmukanya bisa kalian copy paste dari hand-on lab. Nah, kalau diperhatikan di sini nanti rencananya kita akan menampilkan view gitu ya. Jadi view, kemudian di dalamnya nanti ada image, kemudian ada teks gitu ya. Nah, teksnya ini diambil dari data yang ada dari database-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengambil data dari database? Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa langsung mengakses database ya, tapi kita harus lewat perantara dari backend yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sebelum saya mengambil data dari backend, saya akan menambahkan beberapa variabel gitu ya. Di sini adalah variabelnya yaitu data dan username. Jadi variabel data nanti akan menampung data yang akan diambil dari database. Kemudian juga ada variabel username. Nah, ini variabel username ini masih di hardcode ya. Jadi masih diberikan nilai yang ditulis langsung gitu. Nah, username ini nanti tujuannya adalah ingin mengambil data post sesuai dengan username yang ditulis gitu ya. Nah, pada implementasinya harusnya nama username ini akan diambil ketika misalnya dia sudah login. Jadi dia sudah berhasil login, nama username-nya apa? Nah, nama username yang sudah login itu nanti disimpan gitu ya. Kemudian di dalam variabel username nanti kita bisa memanfaatkan itu. Tapi yang untuk sekarang ini masih di hardcode gitu ya, atau ditulis langsung di kodenya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagaimana cara untuk mengambil data. Nah, untuk mengambil data ini adalah fungsi atau metode untuk mengambil data. Nah, di sini nama metodenya adalah getData. Nah, di sini fungsi atau metode getData ini sifatnya asinkronus ya. Jadi dia begitu satu selesai maka nanti akan dilanjutkan lagi proses selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini prosesnya yang pertama adalah
Yang pertama adalah mengakses endpoint yang ada di backend gitu ya. Untuk mengakses endpoint yang ada di backend, kita menggunakan fungsi patch gitu ya. Ini fungsinya. Nah, kalau misalnya fungsinya endpointnya itu adalah HTTP, metodenya adalah get, maka kita cukup menuliskannya patch, kemudian langsung aja URL dari endpointnya gitu ya. Nah, ingat kemarin kita endpointnya itu bisa kita lihat di sini ya, di new request. Nah ini, jadi endpointnya adalah ini. Kalau ini kan endpointnya untuk mengambil semua ya, mengambil semua data. Kemarin juga kita ada membuat endpoint untuk mengambil data berdasarkan username-nya. Misalnya di sini Mreja Faisal, artinya mengambil data dari username-nya Mreja Faisal saja. Kita cek ya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, makanya di sini mengambilnya adalah dengan endpoint yang sama. Tapi perbedaannya kalau kita mengakses langsung pakai localhost, tapi karena kita mengaksesnya dari emulator, maka kita ganti localhostnya menjadi 10.0.2.0. Kemudian di sini path-nya, di sini masih path-nya, kemudian ini parameternya gitu ya. Nah, parameternya ini diambil dari variabel ini. Nah, kalian harus tahu ya ini nama variabelnya tipenya apa gitu ya. Kalau kemarin kan ada beberapa tipe yang bisa kita manfaatkan untuk mengakses hal ini gitu ya. Nah, seperti yang kita pernah bahas di Hand on Lab, kemarin tuh kita punya state sama prop gitu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, setelah kita uh, akses endpoint dengan menggunakan fungsi patch gitu ya. Kemudian nanti hasil responnya itu akan ditampung di variabel respon ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di baris ke-12 itu kita mengubah responnya itu dalam bentuk JSON gitu ya. Walaupun sebenarnya yang kita kirimkan bentuknya sudah JSON ya. Jadi kita pastikan lagi datanya kita ambil berupa JSON. Nah, setelah itu kita akan menyimpan datanya tadi ke variabel data yang di sini. Nah, seperti kita lihat di sini ada set data ya. Jadi untuk mengedit atau mengisikan nilai ke dalam variabel data, kita cukup menggunakan fungsi ini set data. Kemudian isiannya adalah JSON.data. Nah, artinya sekarang kita punya data yang disimpan, data dari tabel post gitu ya, yang disimpan di variabel ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan hook ini ya. Jadi di sini kita memanggil datanya. Jadi begitu nanti halamannya di load, maka datanya akan terpanggil. Sebenarnya kita bisa langsung memanggil ini ya tanpa menggunakan hook ini gitu ya. Tapi nanti kalian bisa coba sendiri apa sih bedanya gitu ya. Nah, setelah komponen post list dibuat, ini sudah kita ekspor ya. Sudah kita ekspor juga di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke komponen sosial media apps ya. Nah, ini kan masih belum lengkap ya. Jadi kita harus tambahkan. Jadi yang kita tambahkan adalah di stack screen ini
Itu name-nya yang kita akses nanti adalah post list ya. Itu sesuai dengan nama komponen tadi, komponen postlist.js tadi. Ini name-nya, bagaimana cara kita memanggil, kemudian komponennya itu sesuai dengan nama ini. Nama ini ya, nama komponennya di sini nih. Nah, kita tambahkan di sini nama komponennya juga post list. Kemudian bisa kita tambahkan option ya. Option. Oh, ini kelupaan. Ini harusnya pakai tanda kurung kurawal. Kemudian option, di sini kita bisa tambahkan title-nya misalnya adalah timeline. Nah, kita sudah mempunyai satu screen sekarang. Kemudian kita ingin screen ini menjadi screen yang utama gitu ya. Maka kita harus tambahkan di bagian Stack Navigator di sini. Inisial root-nya ya. Inisial root-nya adalah post list. Nah, selanjutnya di sini masih kurang lengkap. Kita ekspor dulu komponennya. Nah, sudah. Jadi sekarang kita sudah punya file yang mengelola multiple screen-nya. Kemudian screen yang pertama kita buat adalah post list. Nah, selanjutnya jangan lupa kita harus import dulu ya. Nah ini, kalau enggak nanti error. Jadi kita import ini agar bisa digunakan di sini. Nah, sekarang kita ingin menjadikan file social media apps ini menjadi file utama atau entry point-nya ya. Jadi kita harus mengedit file index.js. Nah, di sini di file index.js kita tambahkan social media app sesuai dengan nama filenya social media app.js, tapi js-nya tidak perlu kita masukkan. Kemudian nama komponennya bisa kita lihat di sini, nama komponennya adalah app home. Maka kita di sini kita masukkan, kita tulis app home. Kemudian di sini kita tulis app home juga gitu ya. Nah, kemudian kita secara otomatis pada saat kita mengedit tadi, otomatis nanti terload ya di emulator gitu ya. Tentu saja kalian harus jalankan projectnya. Cara menjalankan projectnya, jangan lupa kalian masuk dulu ke dalam folder projectnya. Tadi di sini folder projectnya adalah front end. Kemudian setelah itu kalian jalankan react-native spasi run-android gitu ya. Itu sudah ada cara menjalankan projectnya pada hand-on lab. Nah, setelah dijalankan maka kita bisa lihat tampilan seperti ini ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada warning ya. Ini warningnya ini dia bilang bahwa ada komponen itu tidak memiliki key yang unik gitu ya. Nah, itu bisa tolong kalian perbaiki bagaimana supaya warning ini tidak keluar lagi gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan titelnya sesuai dengan ini ya, timeline-nya. Nah, di sini misalnya kita ubah misalnya daftar pos gitu ya, kita simpan. Nah, maka otomatis di sini jadi titelnya berubah jadi daftar pos. Kita kembalikan lagi ya, jadi timeline. Nah, jadi timeline seperti ini. Nah, kemudian kita coba masuk ke bagian post list. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Gambarnya ini gambar user hitam ini. Nah, gambar usernya itu kita simpan di backend ya. Jadi di backend kalian tambahkan folder image, kemudian kalian cari
kalian cari gambar user seperti ini, ikonnya, kemudian misalnya kalian beri nama, nama filenya adalah user.png misalnya, kalau misalnya ekstensinya memang PNG. Nah, di sini untuk menampilkan gambar gitu ya. Di sini misalnya gambarnya saya hilangkan gitu ya. Saya ganti dengan teks saja. Nah, maka bisa kalian lihat ya, gambarnya hilang. Saya kembalikan lagi jadi gambar. Sekarang. Nah, jadi gambar lagi. Nah, kemudian tadi datanya kan kita tampung di variabel data ini ya. Ingat pada hand-on lab bagaimana kita menampilkan data yang akan kita tampilkan ke dalam komponen React Native. Jadi kita menggunakan ini data.map gitu ya. Kemudian secara otomatis nanti nilai setiap masing-masing record yang ada di dalam data tersebut akan disimpan ke dalam objek atau objek item gitu ya. Nah, tinggal kalian akses masing-masing properti dari objek tersebut. Yang pertama yang kita ingin tampilkan ini adalah username gitu ya. Ini nama propertinya sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Nah, di sini kan ada nama propertinya ada post ID, username, kemudian post dan post date gitu ya. Jadi nama propertinya sesuai dengan nama dari data JSON yang kita dapatkan dari backend. Nah, di sini nama user gitu ya. Nama user maka keluar ini Emreja Faisal. Nah, kita bisa kemudian di sini tanggal postnya kita aksesnya dengan item.post_date, maka keluar ini hari, tanggal gitu ya, dan lain-lain. Kemudian di bawah itu adalah post. Nah, selanjutnya di sini ada dua tombol. Ada dua tombol, yang pertama tombol refresh dan tombol tambah. Nah, kalau kita lihat di sini tombol refresh yang ini, tombol refresh itu menjalankan atau memanggil fungsi get data ya. Ini get data ini yang ini. Nah, jadi begitu tombol refresh diklik, maka fungsi get datanya akan dijalankan, maka datanya akan diperbaharui lagi. Kemudian di sini ada juga tombol tambah. Nah, untuk tombol tambah ini kita akan mengalihkan ke halaman atau ke komponen post data. Nah, tapi kita post datanya belum dibuat ya. Jadi nanti kita akan buat dulu post data. Nah, sekian untuk video membahas pembuatan komponen post list. Ini sudah berakhir. Nanti selanjutnya tinggal lihat video selanjutnya, yaitu yang akan membahas pembuatan komponen untuk menambah data, yaitu nama komponennya adalah post add.